Oke, kita mulai ya. Timer countdown. Yuk, kumpul dulu malam minggu. Malam minggu kumpul dulu di halo semuanya. Yes, 3.000 orang. Ayo, join sini join. Kita akan ngobrol sama atlet ya, atlet Indonesia pebulu tangkis yang masuk industri kopi. Oke. Halo Mbak Dian Viana, gimana Kadia kopinya? Kadia. Boom. Kita bikin judul dulu ya. Judulnya kita bikin dulu yang asik. Merintis kedai kopi di era pandemi. Merintis kedai kopi di era pandemi. Kedai kopi. Thank you buat Indomilk ya, sudah mendukung acara IG Live-nya Uncle Joe di era pandemi. Oke, mana nih peserta? Ayo dong semuanya ngumpul dulu. Kita akan diskusi, bincang, inspirasi di Ngopi Inspirasi ya, episode ke-11. Jadi malam ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama atlet bulu tangkis ganda putri. Ya, atlet bulu tangkis ganda putri ini cukup menarik ya untuk kita gali. Ini dia nih orangnya. Selamat datang di Ngopi Inspirasi. Hai Anggi. Halo Anggi. Ya, dia lemot dah. Ayolah, koneksi. Aman. Luar biasa. Kok gelap sih? Iya lagi di kamar, agak redup kamarnya. Ya. Sengaja ya dibikin redup ya. Malam minggu. Apa kabar Anggi? Baik, Angke. Aku apa kabar nih? Sehat. Ini ngomong-ngomong lagi sibuk apa sekarang nih Anggi nih? Sibuknya sekarang masih bikin kopi sih, sama latihan-latihan aja. Asik. Ini yang pengen gue tahu nih. Lu kenapa masuk kedai kopi? Kenapa? Ini memenuhi jagat industri kopi nih. Gue pengen denger nih. Tapi sebelumnya, gue pengen lu kenalan dulu profesi lu, latar belakang lu. Gue pengen tahu dulu nih. Kira-kira bisa cerita dikit gak? Bisa. Oke, gimana? Mulai dari ini teman-teman, keponakan Uncle. Ya, ini adalah seri ke-11 Ngopi Inspirasi. Nah, gue agak sedikit tertarik sama latar belakangnya Anggi yang seorang atlet terus masuk bisnis kopi. Ini kenapa nih? Oke, tolong cerita dulu kira-kira mulai dari kesibukannya, terus kenapa dari atlet ini kok masuk mulai merintis bisnis kopi. Bisnis kopi. Iya. Kalau dari awal sih karena aku pengen menantang aja ya. Jadi barista, aku tuh pengen banget jadi barista. Terus aku tuh emang pengen coba untuk bisnis kopi sama. Jadi aku tertarik aja dengan gimana caranya aku bisa buat kedai kopi, buat kopi yang benar-benar menurut aku suka, buat apa? Bisa penikmat kopi itu bisa suka. Bisa tahu rasa kopi yang benar tuh kayak gimana. Oke, maksudnya gini, lu kan atlet kan, bener kan? Sekarang posisinya atlet kan? Atlet masih. Oke, atlet bulu tangkis kan? Iyalah bulu tangkis, masa bekel. Nggak, maksud gua di kesibukan lu yang atlet ini kenapa gitu? Apa alasan, apa dorongan utama lu kenapa masuk dunia kopi? Karena menurut aku bulu tangkis itu kan pasti ada batasannya untuk kita selesai di olahraga kan, di bulu tangkis. Nah, setelah aku udah tidak di bulu tangkis lagi, aku mau coba untuk bisnis di kedai kopi gitu. Jadi aku mau belajar tentang kopi.
Oke, maksudnya emang ada ketertarikan khusus sama kopi atau gimana? Kenapa Iya, kedai kopi atau kenapa industri kopi gitu? Ada ketertarikan dengan kopi. Karena aku suka kopi. Oh, suka minumnya atau suka apanya? Suka minumnya, suka rasanya, suka aromanya. Dan aku pengen tahu banget tentang kopi, tentang beans, biji-biji kopi. Oke, terakhir kan Anggi kan ini kan ikut workshop di sini kan? Iya benar. Nah, setelah ikut workshop di sini, apalagi yang Anggi gali lagi kan Uncle kan udah nggak tahu tuh perkembangannya kan, tiba-tiba udah ada aja brand Anda Kopi. Nah itu gimana ceritanya itu? Itu selama aku di rumah karena corona ini kan aku nggak ada masuk asrama kan. Di asrama juga walaupun tapi nggak ada pertandingan. Jadi aku iseng-iseng aja coba untuk ngeracik kopi aku sendiri. Aku cobain berapa kali aku buat terus nggak cocok. Akhirnya aku nemuin rasa yang menurut aku cocok. Aku cobain ke teman-teman aku, terus kata teman-teman aku, coba aja lu jual gitu. Ya. Oke. Dari situ aku coba buka. Udah berapa lama nih ceritanya nih si Anda Kopi ini? Kalau Anda Kopi itu baru aku mulai di pertengahan bulan puasa. Oh baru ya, baru banget ya? Iya baru banget. Jadi di masa pandemi begini orang-orang kan sebetulnya kalau Uncle perhatiin tuh memang menunggu ya, atau nunggu corona kelar deh, terus COVID usai gitu. Nah, lu kenapa mulai gitu di masa-masa lagi COVID begini? Karena aku ngerasa aku nggak ada kerjaan apa-apa, kayak aku tuh nggak bisa aja kalau cuma diem-diem aja kayak cuma latihan. Jadi aku kayak tertarik, yaudah mumpung ada waktu aku coba aja dulu gitu. Mungkin setelah corona baru aku bisa lanjut lebih baik, lebih naik lagi tingkatannya gitu. Kayak aku bisa buka kedai. Oh, oke. Oke, jadi nanti Anggi ini rencananya akan buka kedai ya? Insya Allah buka. Doain aku. Itu siap didukung. Ngomong-ngomong, beansnya Anggi beli green bean roasting bawa ke roastery atau memang udah beli dari roastery untuk supply? Kalau untuk sekarang masih beli dari roastery-nya, tapi next aku sih pengen coba belajar lagi tentang beansnya dari yang green beans-nya, tentang roasternya. Oke, terus kalau Anggi sendiri kendala kan udah mulai nih di masa-masa pandemi gini. Nah, tantangannya kan pasti kalau Uncle punya teman-teman kan udah buka kedai kopi, terus dia dia nunggu tutup dulu sementara, nunggu corona selesai. Nah, Anggi kan buka nih tiba-tiba. Nah, kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapin sama Anggi ketika mulai di masa-masa corona ini? Mungkin kendalanya pasti orang kan masih mikir untuk kayak ongkir kita beli kopi, ongkir untuk harga segitu. Kendalanya sih di situ doang. Karena kan aku masih offline. Maksudnya masih jualannya jualan online, sorry. Bukan yang belum ada kedai. Jualnya online ya? Masih online. Terus gimana perkembangannya setelah buka? Apakah ada yang repeat order atau gimana? Alhamdulillah sih masih ada yang repeat order, Uncle. Ada yang repeat order terus sih untuk sampai saat ini. Oh, oke. Sampai saat ini ya. Nah, itu Anggi bikinnya di rumah ya? Iya, aku bikinnya di rumah. Bikin sendiri, kerja sendiri, bikin sendiri. Bikin sendiri, luar biasa. Ngirim sendiri lagi jangan-jangan. Kalau yang banyak, ngirimnya banyak, deket, kirim sendiri. Aku yang pergi sekalian keluar gitu. Oke. By the way, lompatan dari atlet nih, terus ke kopi kan cukup jauh ya. Memang ada rasa suka. Nah, kira-kira apakah memang Anggi udah survei tempat untuk buka atau memang rencana dalam waktu dekat atau tahun ini juga buka kedainya, atau memang nunggu semuanya kelar dulu si COVID ini?
Kalau untuk survei, aku sih belum ya, karena kan aku belum, pada saat pandemi kayak gini, aku belum bisa keluar-keluar yang lama-lama atau jauh-jauh. Mungkin setelah kelar semua sih, aku bakal survei sama buka tempatnya sih, Uncle. Oke, Tapi, jadi memang ya, untuk jangka waktunya aku belum tahu kapan. Oke. Nah, udah masukin ke GoFood belum? Daftar di Gojek itu? Belum, aku tuh belum caranya itu. Lu memang harus ikut workshop dulu. Ya, kayaknya dipancing sama Uncle biar ikut workshop lagi nih. Ya, boleh. Karena menurut gua nih, memang harus ikut workshop supaya gabung sama komunitasnya. Karena jujur ya, kalau di era sekarang nih, kalau mau bangun satu bisnis atau apalagi di industri yang seperti kopi ini, perlu punya satu komunitas khusus yang menyediakan segala kebutuhan startup. Contohnya misalkan lu kan butuh supplier yang supplier susu, supplier semua perlengkapan. Nah, itu kayak lebih better gabung di komunitas. Dan pintu untuk masuk ke gabung komunitas itu di workshop Uncle Joe. Itu memang. Iya. Benar Uncle, benar. Mungkin nanti next aku akan ikut workshop Uncle sih kalau udah agak ini baikan. Oh, jangan nunggu baikan lah. Daftar aja langsung. Daftar langsung buat tanggal 26 Juli ya. Nanti ada pelatihan tuh. Ya. Sekalian ke Bogor ketemu si Gorgeous tuh. Oke, sekarang motivasi, maksudnya mimpinya Anggi nih terhadap kedai yang lagi mau dirintis tuh, kan tadi bilang udah suka, hobi, atau memang tertarik sama dunia kopi. Nah, Anggi tuh goalsnya mau sampai kayak gimana bisnis kopinya? Aku sih pengen bukanya yang bener-bener bukan yang sembarang buka aja gitu, Uncle. Jadi kayak punya konsep untuk kedai kopinya sendiri. Jadi emang pengen bener-bener buka yang bener-bener untuk aku bisa, bisnisnya ini bisa jalan lebih baik lagi ke depannya. Enggak cuma yang sekedar buka doang, enggak cuma ikut kayak apa, kalau namanya itu cuma ikut-ikutan doang, enggak. Pengennya yang bener-bener. Oke. Dan sekarang lu udah nyusun konsepnya maksudnya udah punya atau udah disusun jelas gitu? Udah selama ini sih aku udah bikin konsep kecil-kecilan, udah bikin nyicil-nyicil, bikin konsep yang aku pengen kayak gimana gitu. Ini BTW sendiri atau joinan sih? Aku sendiri. Sendiri. Bukannya masih Farah? Enggak, aku sendiri. Bukannya bareng tempo hari mau joinan sama Farah ya? Itu emang mau joinan, tapi belum ketemu lagi soalnya, baru mau ngobrol lagi, belum ketemu orangnya. Doain emang aja. Ngomong doang ya. Ibu itu satu sibuk. Oke. Sibuk banget. Sibuk sama ini ya, sama apa? Sama bitter ballennya ya? Bener. Oke. Nah, terus Anggi kira-kira nih tantangan terbesarnya apa sih yang dihadapin? Mungkin tantangan terbesarnya itu aku untuk buka kedai satu, mungkin aku nggak akan bisa setiap hari akan ada di kedai itu, karena kan aku masih fokus untuk latihan, masih fokus untuk pertandingan. Mungkin kendalanya sih di situ, dan aku harus nemuin orang yang benar-benar aku percaya sih untuk buka kedai aku, jagain kedai aku juga. Gitu. Oke. Jadi mungkin setelah emang pertandingan udah mulai latihan udah mulai atau belum? Latihan udah mulai, soalnya September aku udah mulai pertandingan lagi katanya seperti itu. September sudah mulai ada pertandingan lagi. Oke. Kejuaraan lagi di mana? Di Indonesia atau di luar? Di Indonesia, masih di Indonesia. Oke, BTW Anggi ini udah kejuaraan di mana aja ya? Kalau boleh tahu. Terakhir di mana ya? Terakhir itu di Thailand. Di Thailand Open ya? Apa Thailand Open? Iya, Thailand Open ya. Oke, peringkat berapa kemarin di Thailand?
di Thailand karena Juara. aku baru belum enggak karena baru partneran. Baru partneran. Oke. Karena yang tahun kemarin aku partneran sama yang partner aku sebelumnya, terakhir aku juara 1 di Magelang. Oh, luar biasa ya. Oh, yang terakhir itu kalau nggak salah peringkatnya di 70-an ya? Indonesia ya? 70-an. Iya, 70-an. 50 atau 70 sih? Di antara 50 sampai 60 aku lupa. Oh, emang nggak ngikutin ya? Apa memang peringkat-peringkat gitu nggak terlalu diurusin juga? Kalau aku sih nggak terlalu ngikutin karena menurut aku ya udahlah. Aku taunya paling nanti dari ada info dari orang-orang misal nge-tag di IG aku lagi peringkat segini. Tapi aku sendiri pun nggak ngecek aku peringkat berapa gitu. Oh, oke, baiklah. Nah, balik lagi ke kopi nih. Rencana mau belajar sampai ke roasting nggak? Roasting kopi? Pengen belajar sampai yang detail banget, Uncle, pokoknya aku mah. Oke, mungkin persiapan lu buat pensiun juga kali ya? Iya, bener. Karena aku pengen. Tapi tahu gak sih? Apa? Tapi tau gak sih sebetulnya ya kalau misalkan kita ngebangun bisnis kopi terus dipercayakan ke orang, itu banyaknya suka nggak running loh. Iya, biasanya kayak gitu. Makanya aku tuh kayak masih bukanya. Makanya aku untuk buka kedainya tuh masih kayak masih nggak yang buru-buru banget, Uncle. Karena kan aku masih mikirin bulu tangkis aku. Satu, kedua aku masih mikirin gimana nanti aku backupin kedai aku gimana gitu. Sementara sih selaginya pandemi kayak gini aku masih bisa online kayak gitu masih bisa lah. Terus kalau di rumah sendiri bikin kopinya apa pakai mesin atau? Ya pakai mesin kopi. Pakai mesin. Oh ya? Ada yang masih kecil gitu loh. Oke, menarik ya. Mesin apa itu kalau boleh tahu? Mesinnya yang boxer. Oh, boxer. Oke, tahu gua. Tahu. Oke. Dan sekarang yang dijual itu menunya apa aja? Kopinya apa aja nih? Karena menurut aku sekarang lagi zamannya masih kopi susu. Terus kayak kalau kopi susu kan masih banyak yang berminat. Jadi aku jualnya masih kopi susu aja sama ada Thai tea, green tea. Baru itu sih yang belum yang lain. Oke. Ini sekarang lagi rame Lotus Latte loh. Lu nggak mau coba bikin? Nah itu aku belum tahu nih menunya gimana nih. Ntar aku pasti nanya-nanya Uncle nih. Ya, itu lagi rame di Korea ya. Di Korea tuh rame banget Lotus Latte. Mungkin audiens yang nonton juga bisa kasih info tuh. Kira-kira di Jakarta juga katanya rame tuh Lotus Latte itu. Nah itu dia, aku kan karena masih pandemi kayak gini belum berani yang ke tempat kafe-kafe kopi-kopi gitu. Makanya aku belum nyobain. Aku mau cobain dulu rasanya kayak gimana gitu. Tapi memang lu tahu ya itu lagi hype di Jakarta ya? Tahu sih, pernah sering banget denger Lotus itu. Itu lagi gue coba tuh di Bogor. Nanti deh kalau enggak aku ke Bogor, aku coba ya ke tempat Uncle. Atau pas lagi workshop lah datang ke sini. Boleh, ya. Gitu ya. Nah, sekarang gue mau ngebuka pertanyaan buat audiens di sini ya. Kira-kira. Nah, ini ngomong-ngomong video ini bakal gue taruh di YouTube dan di IGTV. Biasanya kalau lagi di sana mereka bisa langsung kasih pertanyaan di kolom komentar. Bisa kita jawab juga. Nanti gue akan tag lu-nya di situ. Nah, sekarang gue pengen ngebuka buat teman-teman yang nonton nih. Anggi ini kan atlet, masih aktif sebagai pebulu tangkis profesional, ganda putri ya? Iya, ganda putri. Ganda putri. Nggak pernah single ya? Enggak, Uncle. Dulu pas masih kecil aku single. Sekarang udah. Oke, jadi selalu ganda ya? Iya, semenjak masuk pelatnas PBSI aku ganda. Oke, nah ini kan teman-teman mungkin tahu ya Anggi ini atlet, terus juga merintis kedai kopi di era pandemi gini. Kira-kira punya pertanyaan apa nih, baik ke Anggi ataupun ke Uncle Joe ya? Ini Uncle Joe nih. Nah, silakan mau bertanya apa seputar industri kopi atau persiapan merintis kedai kopi. Sambil nunggu pertanyaan muncul, kira-kira pandangan lu gimana tentang industri kopi di Indonesia?
Ini kan maksud gua, lu kan memang baru masuk ke industri kopi. Nah, kira-kira bayangan lu nih sebenarnya seperti apa sih industri kopi? Kira-kira gimana tuh? Kalau untuk di Indonesia sebenarnya kedai kopi banyak banget ya, Uncle. Cuman kan yang bikin bertahan dengan konsistennya kita untuk rasa kopi kita, terus kita ngelayanin pembeli kita kayak gimana, customer kita, itu sih yang bikin yang bikin kedai kopi tetap bertahan. Oke, terus kira-kira menurut lu yakin survive gitu? Kalau misalkan nggak yakin ya pasti nggak yakin, karena kan banyak banget kedai kopi, Uncle. Tapi kan kalau aku merasa setiap orang kan pasti punya seleranya beda-beda. Nggak semua orang kan nggak suka kopi kita sendiri gitu. Kalau aku sih, yang penting intinya aku sih yakin aja. Insya Allah kalau emang rezekinya kan lancar. Gitu. Lu kenapa nggak beli franchise aja yang udah langsung jadi gitu? Karena aku nggak pengen nggak pengen nggak terjun gitu, Uncle. Jadi aku pengen banget terjun untuk tahu bener tentang kopi. Gitu. Oh, kan jadi gampangnya franchise kan? Iya, gampang banget franchise. Tapi menurut aku, jadi aku tuh nggak kenal kopi. Jadi misalkan nanti ada customer aku yang nanya aku ini kopi apa nih, tentang kopi, aku nggak bisa jawab, percuma dong, Uncle. Menurut aku kan aku dapat ilmu lagi, dapat pembelajaran lagi juga gitu. Oh, tapi menurut lo sendiri gimana? Lo kan udah tahu nih ada Uncle Joe Kopi. Nah, pandangan lo tentang Uncle Joe Kopi gimana? Kalau buat Uncle Joe Kopi mah udah paling bagus dah. Bener. Melayani customernya, maksud aku tuh yang nggak sekedar ngelayanin, pasti Uncle kan pasti bisa ngajak ngobrol customer yang baru atau yang lama pun jadi tetap tertarik untuk nongkrong di Uncle Joe. Menurut aku sih itu yang bikin Uncle Joe tuh bagus. Oh, karena lu mungkin ngelihatnya di Instagram ya, via Instagram ya. Iya. Kayaknya gue perhati kayak ada terus di list story-nya Uncle Joe. Iya, aku tuh nggak pernah ngelewatin, selalu ada aku tonton. Oke. Ini mana nih teman-teman yang mau bertanya? Mungkin malam minggu ya, kayaknya udah pada rame loh di luar nih, Anggi. Iya sih. Uncle perhatiin ya di Bogor. Banyak banget di Bogor tuh orang pada nongkrong, waduh gila deh. Gua aja belum berani buka sampai malam, masih jam 8 gua baru masih bukanya. Berarti ini maksudnya tutup jam 8. Close order jam 8 malam. Gua belum berani jujur sampai kayak dulu sampai jam 10 sampai jam 11 karena hype rame. Iya agak khawatir juga sih, Cuman Uncle Joe lagi buka dari pagi nih, mulai pagi jam 8 pagi. Oh, oke. Gitu. Jadi kita walaupun tutupnya tetap jam 8 ya, Uncle, tetap jam 8 malam. Lagi coba mengganti marketnya Uncle Joe dari pagi, terus pengen lihat traffic yang pagi harinya gimana. Gitu. Mana nih yang mau nanya nih? Emang penontonnya 8.000 nih hari ini nih. 7.000, 8.000 ya. 8.000 banyak banget. Biasanya di 40.000-an yang nonton nih. Hari ini lagi pada sibuk malam mingguan kayaknya. Nah, ini Anggi, Uncle udah punya house blend. Yang ini Anggi bisa ini kopi susu dan latte dan cappuccino. Oke, ini enak banget. Mungkin lu kalau mau order di Tokopedia juga ada. Oke. Tokopedia ada. Nanti aku order. Aku cobain. Ini cobain kali cocok beansnya dan kebetulan kan Uncle udah ngerosting di sini ya di coffee shop ya. Coffee shop ya. Sekarang udah berubah. Udah ganti nggak coffee shop lagi. Uncle Joe Coffee and Roastery. Wes. Asik. Udah naik tingkatnya nih sekarang ya, Bro. Naik level dikit lah ke roastery. Nanti tunggu aku gitu pelan-pelan. Jadi ya pokoknya intinya sih sebetulnya kalau pinter-pinter memaksimalkan
sosial media, kayaknya bisa survive di era sekarang. Sosial media, iya. Nah, kalau lu sendiri gimana strateginya? Sekarang di Anda Kopi. Strateginya masih ngambil yang dari sosmed Instagram sih kebanyakan. Terus dari teman-teman, dari saudara, gitu. Di kantor-kantor, aku baru ngejarnya dari situ. Emang kantor lu ini? Kan lu bukan kerja kantoran? Temen aku banyak yang di kantoran. Oke, dan mereka tahu dari IG lu kali ya? Iya, benar. Gue mau nanya dong satu ke lu. Apa nih? Gimana caranya centang biru? Bentar. Setahu gua, kalau untuk akun verify centang biru gitu, itu butuh website. Aku tuh gimana ya caranya ya? Waktu itu tuh aku lagi iseng aja untuk di verifikasi di IG. Terus aku masukin nama. Yang di request verifikasi. Terus aku coba masukin nama. Terus aku coba masukin semuanya. Udah nggak lama tuh 3 hari. Tiba-tiba IG aku berubah. Jadi centang biru. Oh gitu. Oh ya. Nah ini kayak perlu dikasih bocoran. Maksudnya kan di situ cuma masukin data ID kan. ID-nya lu pakai apa? Pakai KTP atau pakai paspor? Pakai KTP. Kalau nggak salah aku pakai KTP deh. Oh oke. Bentar nih ada yang nanya tuh. Yuk, Kedaiko di mana aja? Kedaiko tuh siapa ya? Kedaiko di mana aja? Maksudnya kedainya Uncle Jo ada di Depok. Ini Ferry ini kedai kopinya di mana aja, Bro? Oh, Ferry ini teman SMA gue nih, Ferry saya. Jadi kedai gue ada di Depok, di Jakarta Timur di MT Haryono, di Bogor Loji, sama di Gedong Sawah. Jadi ada 4 outlet. Ini outlet yang di ini nih Anggi, yang di mana? Yang di mall kita tutup, pindahin ke sini. Oh. Ya, jadi tempat buat ini ya. Tempat buat display. Iya, jadi gara-gara tutup di pandemi gitu, jadi ya udahlah, gue kayaknya udahan dulu deh di mall, nggak sanggup. Iyalah kan mall juga masih tutup kan, Uncle? Udah buka sih, sebagian udah buka dan sepi gitu. Marketnya belum tumbuh lagi. Gitu. Mana ada pertanyaan lagi gak buat teman-teman? Kayaknya tadi ada yang nanya deh di atas nih. Wah, udah gak kenal sama gua tuh. Gua kenal lah, si Ferry mah kenal dong. Ferry saya, oh kenal dong, teman SMA gue. Ini ada pertanyaan nih di atas nih. Mana nih, mana. Kok nggak ada sih, Gi? Yang mana, Anto? Mana? Ada tadi, kelewat sama kita. Nggak ada nih, kelewat. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa, di skip aja. Mana nih, ayo pertanyaan lagi apa yang perlu dibahas? Ya apa nih, ayo? Kemarin Gi, gue kan live IG bareng WBC judge, jadi juri dari Barista Champion. Lu nonton gak sih? Yang mana nih, Uncle? Ada yang episode kemarin terakhir yang ke Oh 10. iya, yang kemarin nonton. Mbak Mira itu dia juri internasional buat barista skala internasional. Wow. Dan ternyata gue dapet insight bagus dari dia loh. Jadi menurut Mbak Mira itu yang paling penting kita ini perlu punya kemampuan cupping kopi. Oh, cupping, iya. Jadi itu untuk mencari notes dari produk yang kita jual. Gunain. Oh, kita jual. Yang kita jual, kita perlu mengenal tuh si notes dari biji kopi yang kita punya. Itu
penting hal menurut beliau, hal basic yang harus dimiliki yaitu gitu. Dan gue rasa itu satu insight yang bagus dan menurut gue baru juga, karena selama ini gue cuma sibuk nge-branding aja. Karena kita mikir branding aja dulu ya, enggak? Belum dapat ilmu. Soalnya ya, ilmunya kan agak jauh ya ke sana ya. Nih Aldi Mulyadi siapa nih? Halo Aldi. Ini Rich Sport nih, Anggi Sitawanda. Ini kayaknya endorsean lu ya? Wah, kurang tahu nih Uncle siapa nih. Hai, Rich Sport. Halo, Rich Sport. Oke, ini Rich Sport mungkin mau support sepatu sneaker kita, boleh lah ya. boleh dong. Halo Aldi. Oke, mungkin kita bisa taruh gitu di mana di toko kita, di kedai. Di kedai kita. Iya. Nih, Gi, terakhir nih. Apa nih kira-kira yang paling mau Anggi capai saat ini? Kalau sekarang sih mungkin aku masih mau fokus di bulu tangkis dulu. Tapi next-nya setelah aku udah pensiun dari bulu tangkis, aku mau kembangin bisnis aku sendiri sih. Oh, emang rencana lu pensiun kapan? Belum kepikiran sih kapannya, Uncle. Tapi sebisa mungkin aku masih berusaha dulu. Oh, oke. Jadi fokus dulu jadi maksudnya kedai kopi ini atau kopi literannya lagi dibikin masih sampingan ya? Iya, masih sampingan. Oke, dan mungkin one day akan jadi yang utama ya. Udah di-prepare dari sekarang. Udah, iya bener. Nih ada pertanyaan dari Rich Sport nih. Kak Anggia ada kedai kopi juga kan? Belum ada. Terus kerjasama gitu sama Uncle Jo. Silakan jawab, Gi. Kedai kopinya belum ada. Sementara sekarang masih online. Nanti next-nya mungkin akan buka kedai kopi. Kerja sama Uncle. Kerja sama untuk ilmunya iya sama Uncle. Mungkin nanti gue bisa supply beans-nya lah, biji kopinya. Mungkin, amin. Tuh, kan sekarang masih kedai online. Nanti kalau mau bikin kedainya, konsep kedai impiannya kayak gimana nih? Nah, dari Alisa_Stefani. Ayo, kedai kopi impiannya kayak gimana, Gi? Konsepnya sih aku pengen yang kayak lebih sejuk gitu loh, Uncle, kayak yang ke pemandangan sih jatuhnya. Jadi orang tuh nyaman di kedai aku, nggak cuman yang sekedar kayak ruko doang gitu, enggak sih. Aku pengen yang bener-bener kayak alam, ada alamnya gitu, pepohonan. Oh, oke. Dan lu yakin orang akan nyaman di situ? Kalau menurut aku, ya sih, tergantung dengan suasana, dengan kondisi cuaca sih. Soalnya ya, kalau gue perhatiin ya, nyaman itu bukan soal tempat. Terus apa, Uncle? Siapa tahu aku nyaman itu soal rasa. Oke. Iya, betul. Jadi kalau misalkan lu pergi ke satu tempat sama sahabat lu, sama teman-teman lu, sama keluarga lu yang deket sama lu, dimanapun tempatnya akan nyaman. Iya. Sebagus apapun tempatnya, senyaman apapun tempatnya, kalau lu datang ke situ cuma sendiri, gabut gitu ya. Jadi kayak nggak nyaman gak sih? Iya bener. Nggak ada kerjaan, Uncle. Iya, gabut gitu. Aduh, kasihan banget dah. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Anda kopi sama Uncle Jo ada hubungannya gak? Wes, kita hubungan gelap. Jadi gimana nih? Hubungan gelap. Anda kopi apa hubungannya, mungkin masih jadi adeknya Uncle Jo kali ya? Weh, ponakan dong. Kok ade sih? Ponakannya Uncle. Anda kopi itu ponakannya Uncle. Iya, ponakan gua. Kalian semua ini kan keponakan gua nih.
Ya hubungannya itu. Jadi Anggi itu pernah belajar di sini dan sekarang Uncle yang belajar sama Anggi. Wah luar biasa ya. Ada gak sih di Uncle Joe semacam robusta saset gitu? Robusta saset nggak ada, adanya house blend. house blend gua nih kemasannya, lihat dong kemasannya. Tuh, keren gitu loh kemasannya. Don't have to know what inside, just brew it. Oke, kemasannya nih. Jadi lu udah nggak usah tahu deh apa dalamnya. Minum aja udah, bro. Harus cobain dulu, Uncle. Iya, halo Kak Anggi tuh, halo Putri. Halo Putri. Kayaknya Putri cantik nih kayaknya Putri nih. Oh, yang namanya Putri itu cantik biasanya. Karena Putri, kalau Putra ganteng ya, Uncle? Iyo, kalau Putri cantik, kalau Putra ganteng. Oke, mana lagi pertanyaannya guys? Mana nih, ayo dong. Biar nggak sepi gitu malam minggu Miko ini, aduh. Mungkin pada masih pacaran, Uncle. Malam minggu kan, Uncle? Iya, kenapa lu nggak pacaran? Enggak, Uncle, nggak ada. Oh, lu masih jomblo ya, Gi ya? Masih. Pacarnya lagi OTW. Masih jomblo atau single? Anjay, OTW. Bedanya apa, Uncle, single sama jomblo nih? Kalau single itu pilihan. Kalau jomblo itu nasib. Oh, single dong kalau gitu. Masih single. jadi masih milih single. Oke. Ada agak by the way yang suka sama Kak Anggi nih. Silakan di follow dulu. Kok jadi jualan sih? Kok jadi jualan diri nih, Uncle? BTW Anggi nih tinggal di mana sih lu ini sekarang ini? Di Asrama Bintaro. Asramanya sekarang di Bintaro. Lu di asrama nih? Asrama Bintaro. Kalau rumahnya saya di Jakarta Selatan. Kayaknya nggak jauh. Sekarang lu tinggal di asrama? Oh, di asrama. Berarti banyak atlet-atlet yang lain dong? Atletnya cuma bulu tangkis doang, Uncle. Iya, maksudnya ada teman-teman atlet lu seprofesi? Iya, ada. Oh, kok kenapa di asrama? Kenapa nggak di rumah aja? Wisma Atlet bukan lu? Lagi di Wisma Atlet? Kalau di asrama kan kita latihannya, kita nggak perlu capek-capek pulang pergi ke rumah. Jadi kalau di asrama berarti kita latihannya deket sama gornya. Gitu, Uncle. Oh, tapi ini latihan jalan terus ya? Latihan jalan terus. Oh, oke. Kok lu jarang posting sih di Instagram latihan? Aku tuh kurang suka posting sebenarnya, tapi ntar next aku posting deh kalau aku latihan ya. Iya, aduh, lu kan udah centang biru gitu, sayang banget lu kalau nggak diaktifin. Gua aja ngurusin centang biru berat banget. Sabar, Uncle, sabar. Ntar ada waktunya. Wes, mantap. Karena kalau gue bingung tuh datanya Uncle Joe itu, apa harus KTP gue udah coba ditolak. Terus... Tapi aku kalau kayak Uncle Joe kan coffee shop, gini aku kurang tahu sih. Kalau untuk pribadi mungkin lebih gampang kali ya, Uncle. Oh, bener. Kayak susah tuh gue ngurusin centang biru. Kayaknya gue perlu apa ya? Perlu konsultan kayaknya. Kayaknya, Uncle. Nih ada pertanyaan dari Bagus_HS. Temen aku kira-kira peluang, oh gitu. Iya. Kira-kira peluang untuk memulai usaha kopi di tengah maraknya coffee shop yang beredar masih terbuka gak nih? Wih. Coba. Ini kayaknya gimana? Buat Uncle nih. Sangat amat terbuka ya. Banyak sih memang kedai kopi, tapi yang beneran kedai kopinya dikit. Bener itu, Uncle. Bener. Iya. Jadi kedai kopi itu banyak yang bermunculan, terus banyak banget yang baru. Cuman ya yang seriusnya dikit gitu, yang punya konsep, yang punya jati diri gitu. Karena dari gua sendiri yang bikin workshop pelatihan bisnis kopi aja tiap bulan tuh masih terus aja yang daftar peserta workshopnya. Startup kedai kopi low budget ya. Jadi gua punya workshop
bagaimana memulai suatu usaha kedai kopi dengan budget yang minim. Dan itu diadakan sebulan sekali, Anggi. Bulan Juli ini tanggal 26, hari Minggu tanggal 26 di Bogor. Jadi kalau kemarin bulan Juni baru beres tanggal 28 kemarin, dan itu full book gitu dengan 15 seat ya. Wow. Karena gue batasin juga jumlah seatnya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya Mas Bagus, mudah-mudahan menjawab ya. Bagus sih teman Anggi ya? Iya, teman aku ini. Tuh, bagus. Ini Anggi aja berani mulai tuh dengan Anda kopinya. Ayo dong Mas Bagus. Gak. Bisnis kopi itu sebetulnya pintu gerbang untuk bisnis-bisnis yang lain. Iya benar. Jadi di Bogor tuh ada orang yang punya kedai kopi, namanya Labirin. Mungkin teman-teman tahu nih Labirin Kopi. Nah, si Om Wahyu ini punya kedai kopi, rame banget. Tapi sebetulnya dia nggak di situ fokusnya. Fokusnya tuh dia di servis mesin kopinya. Okay. Jadi menurut dia kedai kopinya rame itu buat anak-anak barista aja, yang penting bisa nutup kos dan gaji mereka tiap bulan. Tapi si Om Wahyu ya tangan kontrak di kedai kopinya itu yang dagingnya di situ, duit gedenya dari situ. Justru bukan di kopinya. Gitu. Nih, Anggi udah pensiun ya? Tuh. Belum pensiun, masih main bulu tangkis. Kalau gue main bulu kucing. Banyak di kedai kalau di kafe. Enggak sih, cuma si Imron doang tuh satu lagi hamil 3 bulan. Ya bentar lagi jadi banyak kan Uncle, udah hamil itu. Iya, biasanya sih kalau dia pernah hamil gitu, anaknya 3, cuman nggak bisa ngurusnya. Jadi entah kemana gitu. Oh, nggak tanggung jawab tuh si Imron, udah ngelahirin doang tapi kagak diurus. Aku follow udah lama banget tapi nggak di fallback. Iyalah nggak di fallback. Siapa? Putri ya? Nanti deh Uncle fallback deh Putri. Tuh. Bukannya ke gua kali ke lu. Kanggi ini pukulan tangannya unik kayak Kevin Sanjaya versi cewek itu, Uncle. Oh gitu ya, Anggi ya? Lu punya pukulan tertentu atau gimana? Aku nggak ngerti Uncle, karena kan aku main, nggak pasti kan nggak, maksudnya nggak sadar kan. Jadi aku nggak tahu sebenarnya punya pukulan unik apa enggak, tapi katanya punya. Oh, yang nonton atau yang melihat itu menilai begitu ya? Iya. Oke. Gi, lu tau gak sih apa? Live IG kita tuh di endorse sama Indomilk loh. Oh. Jadi kan lu lihat dong di flyernya kan ada support by Indomilk. Iya, by Indomilk. Jadi Indomilk itu memang mendukung Uncle banget untuk terus bikin konten IG Live gitu. Jadi buat supaya mengangkat cerita-cerita anak-anak muda atau profesional yang masuk ke dunia kopi, merintis usaha kopi. Oke. Gitu. Jadi memang Indomilk ini sangat support. Oke, bye-bye. Thank you ya. Yoi. Thank you. Gitu. Jadi ya thank you banget buat Indomilk nih yang udah support. Support aku. Oke, teman-teman. Nah, lu tinggal kontak aja nanti, gue kasih kontaknya ya. Oke. Nah, teman-teman kalau mau low budget, bangun bisnis kopi, kita bisa kerjasama sama Indomilk. Dia akan support freezer sama chiller. Oke. Gitu. Jadi Anggi misalkan mau buka nanti, kalau Anggi mau buka, ambil aja si Indomilk, nanti dia akan support chillernya. Oke. Boleh. Gitu, dan kita nggak perlu beli chiller sendiri, jadi dia memang udah sediain. Ya, jadi itu salah satu teknik atau trik untuk kita tekan cost budgetnya. Gitu. Oke deh, Anggi.
Lu kira-kira ada hal-hal yang perlu dikeresahan lu gak sih soal ini? Terakhir deh, closing statement lu deh. Kira-kira gimana nih? Ada keresahan yang mau lu keluarin nggak? Sebenarnya soal industri kopi. Industri kopi. Sebenarnya sih buat siapapun yang pengen buka kedai kopi, nggak usah takut. Itu udah banyak yang buka. Selagi kalian konsisten sama usaha kalian, itu semua pasti akan jalan dengan lancar. Intinya itu semua konsisten sama komitmennya aja sih, Uncle. Oke. Wah, thank you banget tuh. BTW gue jadi ingat sesuatu nih. Kadang-kadang ya, bisnis kopi itu karena ini bisnis, jadi skill lu di dunia kopi belum tentu jadi jaminan bahwa bisnis lu akan sukses. Bener banget. Jadi walaupun lu punya skill yang mumpuni, yang oke di industri kopi, lu jago cupping, lu punya skill barista yang oke, tapi nggak jadi jaminan bisnis kopinya berhasil. Iya, yang intinya gitu. sih semuanya dari kitanya sendiri lagi, Uncle. Kayak kitanya komitmen nggak, terus konsisten nggak dengan usaha kita. Betul, jadi memang ada hal-hal di luar yang perlu kita perdalam, Gi, nggak selain skill kopinya ya. Ternyata ada hal-hal yang perlu kita pelajari di sisi bisnisnya. Kan banyak variabel ya, kayak branding, kayak marketingnya, promosinya, itu hal-hal yang perlu kita gali gitu. Jadi nggak melulu soal skill kopinya doang yang di dalemin. Bener. Gitu, Gi. Jadi mungkin itu aja. Ini udah nggak kerasa loh kita. Iya, udah nyaris hampir sejam nih. Jadi ini waktunya untuk kita closing. Teman-teman, thank you yang udah nonton. Nanti akan ada muncul di YouTube dan di IGTV. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton di situ dan gue bisa share ke beberapa grup WhatsApp ya. Oke. Thank you Anggi buat waktunya. Thank you banget buat waktunya dan sukses. Amin. Sukses buat Anda Kopi. Ya, Anda Kopi, Uncle yakin kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti menghasilkan buahnya yang mantap. Amin, amin. Terima kasih Uncle. Gitu. Sukses juga buat Uncle Kopi Shopnya. Iya, dan kalau udah besar, jangan lupain loh Uncle Jo. Enggak dong. Uncle Jo tuh berjasa loh. Luar biasa. Iya. Karena Uncle Jo aku bisa jadi bikin kopi kan? Oh iya. Mudah-mudahan terus berkembang dan bermanfaat ya Anggi ya. Amin Uncle. Oke, gua rasa gitu aja. Thank you Anggi buat waktunya. Thank you Uncle. Sampai ketemu di next kesempatan ya. Amin. Ya, thank you Uncle. Bye. Bye Uncle. Oke, teman-teman, thank you banget udah buat live IG malam ini. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada kesempatan nih ya. Anyway, next week, sekarang hari Sabtu, hari Kamis gitu gue ada kolaborasi sama dosen visual branding ya, namanya Arifka. Itu salah satu audiensnya Uncle Jo dan gue rasa banyak kasus logo bermasalah ya. Teman-teman tahu ya, banyak kasus logo bermasalah. Ada logo hak cipta, haki, dan perseteruan antara brand-brand yang mengklaim logonya satu sama lain. Nah itu banyak UMKM atau UKM mengklaim logonya ngambil dari Google atau dari Pinterest atau dari Freepik ya. Dan itu cukup bahaya buat UMKM. Kedepannya, kan kita nggak tahu ya growth besar atau gimana. Nah, Uncle Jo sendiri nih punya logo ini nih. Logonya Uncle Jo ini gue ngambil dari salah satu website di internet. Tapi gue cari siapa yang bikinnya. Ternyata itu diperjualbelikan. Jadi gue beli aja itu si logo ini. Logo ini gue beli dan gue modifikasi dan diperbolehkan. Low budget berapa sih Yonggeon? Ini dari Korea ya. Low budget itu budgetnya tergantung perspektif ya, tergantung dari duit yang
miliki di tabungan. Kalau duit lo ada 1 miliar, kayaknya nggak mungkin lo budgetnya di angka 5 juta. Lo budgetnya pasti akan mengikuti idealismenya lo tuh. Kalau cuma 500 juta, ya mungkin itu jadi agak cost tinggi. Tapi ya, kalau kedai kopi bisa dimulai dari yang paling murah, paling kecil. Seperti tadi Anggi Awanda, dia mulai di rumah dengan membangun brandnya dulu. Jadi low budget itu perspektif. Bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa 50 juta, 100 juta, tergantung dari idealismenya masing-masing orang. Gencar pemasaran penting banget. Penting nggak ya? Menurut gue sih yang paling penting kita tuh perlu happy gitu, perlu enjoy. Kalau beberapa waktu lalu kan sempet IG Live bareng Herman ya, Herman mencari Herman. Dia ada kasih ilustrasi bagus banget. Dari ada satu jalan di Pekanbaru ya, satu jalan ada 10 kedai kopi. Di situ ada satu yang rame. Ya, bukan karena kopinya enak, bukan karena